warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Dinas PMD Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini dilalui dari Ibu Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ibu Pita. Yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang dalam ini diwakili Bapak Tarwin. Yang kami hormati dari tim PBWS dari Bengawan Solo, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Hiloyo yang dalam hal ini diwakili dari Kasih Pemerintahan, Bapak Kepala Desa Purworejo Sendang Sari juga yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua BPD dan anggotanya baik dari Purworejo, Sendang Sari dan Pitiso. Yang kami itu pula Bapak Ibu perwakilan yang akan menjual tanah untuk mengganti TKD yang terkena dampak Gunung Pitiso juga yang kami hormati. Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu juga yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan pagi agak siang ini kita dapat berkumpul bertemu di kantor desa ini dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama tuan rumah mengucapkan selamat pagi dan selamat datang atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Untuk acara pada pagi hari ini menindaklanjuti surat dari BPWS tertanggal 22 Oktober 2020 nomor UM 0206 PPKPT BPWS BW garing Romawi 10 garing 103 perihal koordinasi dan sosialisasi pengarang proses mekanisme pengadaan tanah pengganti TKD yang terdampak proyek strategis nasional Bendungan Pitiso. Bapak Ibu semuanya, bahwa acara pagi hari ini kita akan mendapatkan pengarang penjelasan tentang mekanisme untuk pelaksanaan pembelian atau pengganti tanah kas desa yang terdampak Bendung Pitiso, yang selama ini kita tunggu-tunggu belum terwujud. Maka dari itu ini sebentar lagi insya Allah untuk pengganti tanah kas desa ini akan segera terrealisasi. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ini nanti kita akan mendapatkan penjelasan pengarahan tentang mekanisme pengganti tanah kas desa untuk penggantian yang kena dampak Bendung Pitiso, untuk sinkronisasi utawi atau kesamaan persepsi agar nantinya tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, nanti kami mohon setelah mendapat arahan penjelasan, mohon pertanyaan masukan yang nantinya kira-kira tanah yang akan kita beli untuk pengganti tanah kas desa nanti tidak ada permasalahan. Perlu kami laporkan dari Bapak Ibu dari PMD dan BPWS bahwa untuk desa-desa sudah menyiapkan calon pengganti, calon penjual tanah yang untuk pengganti TKD. Ini sudah banyak di dalam desa, sudah sekitar 12 hektar, di luar desa 1 kecamatan kurang lebih 9 hektar, dan di luar kecamatan Wiriwoyo itu sekitar 13 hektar. Ini Bapak Ibu untuk berikan masukan
ini nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan ini nanti kami mohon sekali lagi pada Bapak Ibu semuanya yang mohon kita perhatikan betul-betul agar nanti untuk pengganti tanah kas desa ini nanti tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Sekian dari kami, dan kami atas nama tuan rumah mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pagi hari ini kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kurang lebih dan mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, yang pertama dan yang utama, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur pada Tuhan Musta'alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk bersilaturahim kembali dalam rangka untuk menindaklanjuti percepatan proses pengelolaan tanah kas desa yang terdampak proyek strategis nasional bendungan Dibesol di Kabupaten Wonogiri. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan, wabil khusus dari Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Batuwarno, dari pemerintahan desa Pitekso, pemerintahan desa Purworejo, pemerintahan desa Sendangsari, beserta dari Badan Pemusyawaratan Desa, serta Bapak Ibu tamu undangan yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada panjenengan semua. Pertama kali juga perkenankanlah kami menyampaikan izin dan permohonan maaf serta salam hormat dan salam hangat dari pimpinan kami, Ibu Rahayu Mahanani, yang pada siang hari ini tidak dapat hadir di pertemuan kali ini karena beliau ada acara revisi penganggaran juga yang terkait dengan perubahan postur anggaran terkait nanti dengan pengadaan tanah pengganti yang memang ini belum direncanakan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya pemerintah desa Pitekso, Bapak Kadis dan perangkat desa yang telah memberikan fasilitasi hingga terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini. Perkenankanlah kami mewakili pimpinan untuk menyampaikan progres daripada perjalanan serta dinamika permasalahan daripada tukar-menukar tanah kas desa ini. Memang betul Bapak Ibu, sebenarnya saya pribadi merasa minder di hadapan Bapak Ibu sekalian karena sekian lama proses kenapa tidak selesai. Dalam batin, dalam benak Ibu itu bertanya-tanya, ingin segera cepat selesai. Begitu juga kami juga ingin cepat selesai. Dalam pada itu kami membuat terobosan-terobosan, kami menggandeng para pihak, dalam hal ini Pemkab Wonogiri. Kami selalu berkoordinasi dan minta bantuan untuk percepatan bagaimana caranya sedemikian rupa sehingga proses ini cepat selesai. Paling tidak uang ganti rugi bisa dicairkan terlebih dahulu. Bapak Ibu, harapan tidak seperti yang kita bayangkan di awal, bahwa nanti uang ganti rugi atas tanah pengganti ini akan diberikan kepada sebenarnya pihak yang berhak adalah pemerintah desa yang terdampak daripada tanah kas desanya. Namun karena ada aturan main, ada regulasi baru yang mau tidak mau harus kita patuhi, kami sampaikan juga. Ini juga yang menjadi kendala kenapa juga sekian lama uang ganti rugi sudah cair, yaitu mengenai penyaluran bentuk ganti rugi tanah pengganti dalam bentuk uang terlebih dahulu. Baru diratifikasi tanggal 29 September yang lalu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2020 tentang tata cara pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Di situ Bapak Ibu diatur bahwa dalam hal di pasal 59 itu, dalam hal bentuk ganti rugi selain uang, khususnya seperti TKD, tanah wakaf, itu uang dititipkan atau dibukakan rekening kepada instansi yang memegang tanah. Dalam hal ini adalah kami BPWS Solo, Sekul BPK Pengadaan Tanah. Kami ikuti proses tersebut karena kami harus juga berpatuh dengan waktu. Kami ikuti aturan mainnya, kami mencoba untuk membuka rekening.
Dan membuka rekening ini bukan segampang perorangan, karena juga diatur juga karena kami instansi dan vertikal juga ada pengaturannya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 182 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan rekening pada kementerian lembaga. Di situ juga ada prosesnya, tidak bisa langsung buka rekening di satu bank tertentu, harus ada izin dari kantor perpendayaan kas negara. Kami ikuti proses, alhamdulillah minggu lalu kami sudah membuka rekening untuk PSN di Desa. Alhamdulillah sudah dibuka rekening tabungan sementara nanti yang akan menampung uang ganti rugi dari Elman, yaitu untuk tanah kas desa dan tanah wakaf. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama uang sudah dapat disalurkan ke rekening kami untuk selanjutnya kami tindak lanjuti sesuai proses ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bapak Ibu, kami menyadari penuh bahwa kami BPWS selaku entitas yang pengelola tanah, apalagi di BPK pengadaan tanah, banyak kekurangan, terutama kekurangan SDM. Kami masih punya PR, harus mengeksekusi tanah lahan masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terbayar, masih 20 bidang. Masih ada kemarin tanah negara yang alhamdulillah sudah selesai divalidasi, sudah kita ajukan permohonan sebanyak 69 dari 77 bidang. Itu masih PR kami. Belum lagi tanah wakaf 2 bidang yang harus kami segera selesaikan sebelum Desember Bapak Ibu. Belum lagi tanah lain, tanah instansi BUMN. Karena itu kami menggandeng, kami istilahnya ya pasrah bongkoan kepada Pemkab dalam hal ini oleh dinas yang membidangi pembinaan desa, dalam ini ada dinas PMD Kabupaten Wonogiri. Kami tolong dibantu terkait dengan percepatan proses tukar menukar PKD. Dalam hal ini apa? Kemarin atas kemurahan hati beliau, Bu Vita dan timnya, beliau bersedia membantu kami, istilahnya itu ikut menekan Elman agar segera mencairkan uangnya. Dan gayung bersambut, beliau membuat surat dari Pak Sekda tanggal 7 Oktober dilayangkan ke Elman. Kebetulan atau tidak, hari yang sama Elman memberikan respon pada kami untuk segera cepat membuka rekening tabungan. Alhamdulillah. Dilanjutkan lagi dengan serangkaian rapat-rapat pertemuan percepatan dengan Forkompimda Kabupaten Wonogiri yang difasilitasi oleh bagian pemerintahan kabupaten. Pak Buatpa PLT Bupati sudah juga menyusulkan surat langsung ke Kementerian Keuangan, langsung ke Menteri Keuangan untuk segera mempercepat pencairan tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah negara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas PMD, terima kasih kepada teman-teman dari Kantor Pertanahan Wonogiri yang selalu all out membantu kami dan selalu bersinergi dengan kami, termasuk nanti ke depannya mengenai percepatan pengadaan tanah pengganti. Nanti yang akan secara teknis akan disampaikan oleh beliau, dan kami di sini istilahnya ya samina wa aja pada beliau, karena kami keterbatasan SDM, masih banyak PR-PR yang harus kami selesaikan terkait bidang-bidang tanah partai yang belum kami bayar. Dan nanti juga mengenai teknis bagaimana pengalian hak, pengurusan dan sebagainya nanti juga akan bisa ditanyakan langsung kepada beliau para ahlinya dari Kantor Pertanahan, kepada Pak Tamim, kepada Pak Naryo. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah setelah dengan dibukanya rekening tabungan ini, insya Allah kami tidak bisa berbicara tanggal. Insya Allah kami sampaikan kami akan terus kerja. Kami usahakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan mengenai posisi daripada perjalanan proses TKD ini sampai di mana, itu sampai dengan kita menunggu pencairan uang saja, Pak. Karena rekening sudah tersedia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, ada mungkin yang akan terlupakan. Mohon maaf dalam penyampaian apabila jauh daripada adab, kurang daripada akhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 tahun 2020 tentang pengelolaan aset desa. Dados kita akan berfokus pada aset desa berupa tanah kas desa.
Dados khusus tanah kas desa ini dapat berpindah tangan dengan mekanisme tukar menukar dan penyertaan modal. Dados pemahamannya tanah kas desa ini tidak bisa berkurang. Dados dapat berpindah tangan melalui mekanisme tukar menukar salah satunya. Nah, untuk tukar menukar tanah kas desa ini ada 3 jenis, untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, dan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum selainnya ya. Terus kalau untuk waduk pidekso kita masuk di ketentuan untuk kepentingan umum karena di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 kepentingan umum itu salah satunya termasuk untuk pembangunan bendungan, waduk, saluran irigasi. Terus mekanismenya kita masuk mekanisme tukar menukar untuk kepentingan umum, di mana keputusan akhirnya adalah dengan terbitnya izin dari gubernur. Kalau kemarin pemerintah desa sudah berproses sampai dengan terbitnya izin gubernur terkait pelepasan tanah kas desanya. Karena kalau tukar menukar, apabila tanah penggantinya belum ada, akan diberikan berupa uang pengganti. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh Pak Joko dari BPWS, kami sudah berproses sampai dengan Elman, karena uang pengganti ini nanti akan disampaikan atau dibayarkan oleh Elman, dan setelah keputusan final dengan peraturan Menteri Keuangan tadi akan masuk ke rekening instansi pemohon. Dalam hal ini instansi pemohonnya adalah BPWS. Kemudian tahapan dari tukar menukar untuk kepentingan umum ini adalah adanya izin lokasi oleh gubernur Pak Joko, kemudian appraisal KJPP, persetujuan gubernur, dan perdes tentang tukar menukar tanah kas desa. Kemudian hal ini dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau untuk di data kami, ya, kemarin izin pelepasannya sudah mendapatkan izin pelepasan di 3 desa ini adalah sejumlah 104 bidang tanah kas desa. Kalau untuk di desa Pidekso ini ada 50 bidang tanah dengan nilai dengan luas 19,1 hektar dan total nilai penggantian wajarnya adalah 20 miliar 16 juta sekian. Kemudian di desa Tukulrejo ini ada 17 bidang tanah kas desa dengan luas 7,5 hektar dengan nilai penggantian wajarnya 10 miliar 361 juta sekian, dan desa Segangsari sejumlah 37 bidang tanah kas desa seluas 11,1 hektar dengan total nilai penggantian wajar 17 miliar 834 juta sekian. Ketika nanti uang tersebut dalam waktu dekat, sesuai keterangan Pak Joko tadi, kita juga sama-sama berdoa ya, semoga memang dalam waktu dekat ini masuk ke rekening kas desa, rekening BPWS maksud kami, sehingga dalam hal ini siang hari ini kita melakukan percepatan untuk sosialisasi teknis pengadaan calon tanah penggantinya. Terus untuk ketika tahapan itu dimulai adalah dengan pembentukan SK Kepala Desa. Terus Kepala Desa menetapkan SK Kepala Desa berupa susunan panitianya ya, terdiri dari penanggung jawab atau ketuanya adalah Kepala Desa. Sekretaris desanya adalah sekretaris dari panitia tersebut adalah unsur dari perangkat desa, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan. Keputusan kepala desa ini dibentuk setelah dari BBWS
memberitahukan atau menyampaikan surat kepada desa terkait kebutuhan atau rencana tanah pengganti desa. Ya, terus nanti ketika sudah siap semuanya, BPWS bersurat kepada desa untuk pemberitahuan membutuhkan tanah kas desa perihal rencana tanah pengganti tanah kas desanya. Setelah tersebut, desa mengadakan rapat menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut dan membentuk panitia atau tim tukar menukar tanah kas desa dalam bentuk keputusan kepala desa yang anggotanya sudah saya matur di depan tadi ya. Kemudian tugas dari panitia tukar menukar tanah kas desa ini adalah pertama, mendata kebutuhan tanah kas desanya. Apakah utamanya untuk lahan pertanian atau pekarangan, okay. Lokasinya seperti kalau di sini Sendang Sari itu kan kantor desanya terdampak waduk Pidekso atau bendungan Pidekso. Nah ini kualifikasi atau spesifikasi tanah yang dibutuhkan seperti apa, ini merupakan tugas dari panitia desa. Kemudian setelah mengidentifikasi, panitia mencari dengan memberi pengumuman kepada warga setempat bahwa desa sedang mencari calon tanah pengganti tanah kas desa. Syukur-syukur kalau sekarang kondisinya sudah ada calon pengganti, nah itu monggo nanti dicermati oleh panitia. Ketentuan dari Permendagri dan juga Pergub nomor 27 tahun 2020, yang pertama, tanah pengganti itu diutamakan di desa setempat. Kalau di desa setempat itu sudah tidak ada, maka bisa di desa lain tetapi dalam satu kecamatan. Ketika di desa lain dalam satu kecamatan ini boten wonten, maka bisa desa di lain kecamatan tetapi berbatasan dengan desa tersebut. Paham nggih, Bapak Ibu? Kalau di tanah kas desa Pidekso diutamakan di lokasi desa Pidekso. Tetapi kalau pun boten wonten, bisa ke desa lain di kecamatan Jiriwoyo. Menawi itu memang sudah tidak ada, bisa di desa lain dan di lain kecamatan yang berbatasan dengan desa Pidekso. Nah, monggo ini 3 kriteria dalam pencarian tanah pengganti. Itu monggo ini mengke diinventarisir tugasnya oleh panitia desa. Nah, jumlah dari panitia desa ini paling banyak 9 orang atau ganjil. Jumlahnya 9 orang termasuk penanggung jawab, jumlahnya adalah ganjil. Kemudian setelah panitia tukar menukar tanah kas desa mendapatkan calon tanah pengganti, panitia tukar menukar tanah kas desa memperantarai penjual calon tanah pengganti dengan PPK pengadaan tanah, baik secara informasi maupun komunikasi. Terus dari tim panitia menyampaikan kepada BPWS, Pak Joko, ini sudah ada calon tanah pengganti. Kriterianya sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh panitia. Nah, kemudian dalam hal ini penjual calon tanah pengganti mengajukan penawaran nilai tanahnya kepada PPK pengadaan tanah dan sambil melengkapi berkas-berkasnya. Berkasnya antara lain fotokopi identitas, fotokopi alas hak yang dilegalisir desa, SPPT PBB tahun berjalan, dan surat pernyataan dan penawaran. Berdasarkan hasil penilaian appraisal, maka BPWS memberitahukan besarnya nilai calon tanah pengganti kepada pemilik calon tanah pengganti melalui surat terlebih dahulu
Kemudian diagendakan pertemuan di desa dengan diperantarai oleh kepala desa. Apabila sudah terjadi persetujuan antara calon penjual dengan BPWS, maka menandatangani surat pernyataan kesepakatan dari BPWS dengan diketahui kepala desa. Jadi sudah ada kesepakatan bahwa tanah tersebut akan digunakan sebagai calon pengganti tanah kas desa. Apabila ini juga calon penjual juga mempunyai hak untuk tidak menyetujui terkait appraisal tersebut. Apabila penjual tidak menyetujui nilai appraisal tersebut dengan harga dari BPWS yang hasil penilaian appraisal tersebut, maka calon penjual tanah pengganti dapat membatalkan atau tidak jadi menjual untuk dijadikan tanah pengganti. Nah, ini tugasnya panitia berarti pados melih, oke? Nah, ini kalau itu tadi kalau bukan setuju ya, yang calon penjualnya kalau sudah setuju dengan harga yang diberikan, maka desa membuat proposal atau permohonan calon pengganti dibuat per desa, terdapat keterangan mengenai tanah kas desa yang dilepas dan juga calon tanah pengganti tanah kas desa berupa alas haknya, besarnya nilai ganti rugi yang telah disepakati dan rencana biaya pengurusan pelepasan tanah kas desa. Nanti kalau rinciannya nanti koordinasinya dengan BPWS selaku instansi pemohon. Kemudian proposal yang telah dibuat diajukan desa kepada bupati disertai surat pengantar, kemudian ditandatangani oleh camat kecamatan setempat diajukan kepada bupati untuk permohonan izin gubernur. Nanti kalau sudah diajukan kepada bupati untuk diajukan izin gubernur, nanti tim kabupaten akan turun untuk melakukan verifikasi. Apabila verifikasi sudah memenuhi syarat, diajukan untuk mendapatkan izin dari gubernur Jawa Tengah. Oke, terus nanti tugasnya kabupaten akan kami komunikasikan dengan tim kabupaten. Intinya tim itu akan melakukan tinjauan lapangan untuk melihat kondisi fisik, lokasi tanah kas desa dan lokasi calon penggantinya. Kemudian dari hasil verifikasi tim dari kabupaten ini digunakan sebagai pertimbangan bupati untuk menerbitkan atau meneruskan permohonan izin tukar menukar tanah kas desa kepada gubernur. Jadi kita di tingkat kabupaten juga berkewajiban memverifikasi dan memberikan kajian kepada gubernur. Kemudian setelah gubernur menerima itu nanti juga akan ada turun dari tim dari provinsi. Kemudian setelah izin gubernur itu terbit, segera dilaksanakan pembayaran terhadap penjual tanah. Terus calon penjual makanya tadi di depan untuk membuat surat pernyataan, karena untuk pembayarannya sesuai regulasi menunggu terbitnya izin gubernur. Makanya di depan sudah ada surat pernyataan bersedia dijadikan sebagai calon tanah pengganti, karena nanti pembayaran dilakukan setelah terbitnya izin gubernur. Kemudian permasalahannya adalah ketika misal desa Pidekso ini anggarannya adalah 20 miliar 16 juta rupiah. Kesulitan mencari tanah pengganti yang senilai dalam waktu itu juga dia nomor boten ya toh dalam nilai 20 miliar boten toh Pidekso tukul pun pasti juga akan membutuhkan waktu untuk mencari tanah yang nilainya senilai 10 miliar sekian. Maka pengajuan
pengajuannya bisa dilaksanakan secara bertahap, tetapi juga memperhitungkan untuk kebutuhan operasional dari pengajuan izin gubernur tersebut. Nanti koordinasi dengan pihak BPS karena terkait biaya panitia dan lain-lain berada di BPS. Terus monggo nanti bisa bertahap diajukan gubernur, dan setiap pengajuan ini juga ditetapkan dengan raperdes. Terus misal dalam 20 miliar ini menjadi 3 tahap pengajuan, saat ini sudah dapat calon pengganti senilai 5 miliar. Kita tidak mungkin menunggu sampai 20 miliar karena calon penjual juga menunggu pembayaran dari tanah tersebut setelah izin terbit izin dari gubernur. Maka saentene berapa dengan mungkin panitia memberi batasan waktu 1 bulan untuk pencarian tanah, 1 bulan dapatnya berapa, nanti diajukan gubernur terlebih dahulu. Terus kalau ibaratnya pengajuannya ini bisa secara ketengan, bertahap. Dapatnya senilai 7 miliar, ya diajukan dulu berapa bidang 7 miliar. Nah, senilai ini saya matur tadi, senilai ini adalah yang menentukan appraisal. Senilai bukan berarti luasnya sama, jumlah bidangnya sama, tetapi yang menentukan senilai itu adalah appraisal, sejumlah nilai dari tanah kas desa yang dilepas. Nah, ini permasalahannya ketika tidak bisa serentak, monggo diajukan bertahap, tetap dengan dilampiri perdes, Pak. Di perdes tersebut juga harus mencantumkan luas dan banyaknya serta nilai bidang tanah yang dilepas. Misal dapatnya baru 5 miliar, ya disebutkan bahwa tanah yang dilepas sejumlah 20, sekian miliar, tanah penggantinya berupa tanah seluas ini dengan nilai 5 miliar sekian, sehingga terdapat sisa sejumlah 15 miliar sekian yang akan dicarikan tanah pengganti lainnya. Nah, ini nanti tetap tiap raperdes berkelanjutan. Ini Mbak menawi poin-poin penting terkait teknis pengadaan tanah pengganti. Monggo nanti kalau ada sharing atau pertanyaan dilanjutkan di setelah sesi terakhir ya Pak. Nanti kami yakin dari bapak-bapak pemerintah desa dan BPD juga mungkin dari calon penjual dari tanah pengganti ini ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang perlu disampaikan. Monggo nanti disampaikan di akhir sesi ini. Mohon itu penyampaian dari kami. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.